Oke, saya record ya, just in case nanti kalian butuh untuk denger lagi, atau misalnya kalian butuh nanti diskusi sama orang tua kalian, jadi kalian bisa kasih rekamannya ke apa namanya ke orang tua kalian juga. Dan mungkin kalau ada teman kalian yang nggak datang juga mereka bisa dengerin ya, seandainya terlambat atau apa. Oke. Coba dibuka dong kameranya, kan saya kangen sama kalian. Ya ampun. Tuh, kan kalau dilihat kan cakep. Saya kan dari kemarin ketemunya cuma kelas C sama kelas D doang. Kelas A sama B-nya kan enggak. Tuh, kan Divo, widih, ganteng bener Divo. Tuh, lihat tuh. Dibuka lah kameranya gitu biar kita saling lihat-lihatan kan. Marius mana nih Marius? Tuh. Nah, kan kalau dibuka cakepnya kelihatan tuh. Masa saya sendirian nih yang cakep? Eh. Nah, tuh kan Kavian sama Tristan kan? Bagus kan? Nah, tuh keren. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Hari ini saya akan mengadakan sosialisasi terkait minor. Kenapa kita adakan sekarang? Kenapa misalnya nggak nanti-nanti? Karena saya butuh untuk mengetahui kira-kira berapa jumlah mahasiswa yang akan mengambil minor PR dan berapa yang akan mengambil minor BJ ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan hari ini ataupun sosialisasi hari ini teman-teman bisa pahami dengan baik, dan kalau ada pertanyaan tolong jangan takut atau nggak usah malu untuk tanya ya. Jadi jangan sampai nanti kalian terjebak gitu, tiba-tiba udah pilih minor, udah masuk semester berikutnya terus bilang, "Kak, aku mau pindah minor karena aku nggak cocok di sini," misalnya. Itu nanti udah nggak bisa lagi dilakukan. Jadi pastikan kalian benar-benar paham minor itu seperti apa, pilihannya bagaimana, jadi supaya nanti tidak ada kesalahan pada saat kalian memilih minor. Oke. Dan nanti di sesi terakhir, sebelum sesi tanya jawab, akan ada sharing juga dari senior kalian, ada Kak Ade dari minor PR, dan ada Kak Ifti Karen dari minor BJ. Jadi kalau bisa nanti mau bertanyanya sama saya boleh, mau tanya sama Kak Ade atau Kak Karen itu juga boleh. Oke, saya akan share screen saya ya. Oke, semoga sudah terlihat share screen-nya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai minor. Ada 4 hal yang akan terutama kita bahas hari ini, yaitu pengenalan tentang minor itu apa, lalu pilihan minornya apa saja, mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya, udah sering diskusi sama senior misalnya, kemudian mata kuliah-mata kuliahnya bedanya seperti apa, dan nanti ada sharing session dengan senior kalian. Oke. Nah, banyak yang banget yang sering tanya sama saya, Kak, minor itu jurusan ya gitu. Atau misalnya, oh kita pilih jurusan di semester 5 ya Kak. Oke. Harus dipahami sama teman-teman bahwa minor dengan jurusan itu beda. Biasanya memang dalam sebuah program studi bisa terdiri jadi dari berbagai jurusan. Jadi misalnya program studinya ilmu komunikasi, tapi ada jurusannya dari awal gitu ya. Pokoknya mau fokus dari awal ke jurnalistik, mau fokusnya PA, mau fokusnya ke manajemen komunikasi, dan seterusnya. Nah, tapi kalau di UPJ, program studi kita itu ilmu komunikasi dan jurusannya ya udah cuma satu, yaitu ilmu komunikasi. Tapi meskipun begitu, tetap ada pemilihan minat yang bisa teman-teman lakukan, yaitu melalui pemilihan minor atau konsentrasi. Jadi nanti kalau teman-teman sudah memilih minor, di sana teman-teman sudah mulai fokus pembelajarannya sesuai dengan minat yang kalian sukai. Nah, harus nggak sih Kak ngambil minor? Harus. Kenapa? Karena kalau kalian nggak mau ambil minor, kalian ya nggak akan tahu nanti mata kuliah yang kalian bisa ambil apa. Yang pertama,
alasan utamanya kita harus ambil minor supaya kita tuh bisa pelajari bagian yang lebih fokus di dalam ilmu komunikasi sesuai dengan minat dan bakatnya kalian. Oke. Dan supaya kalian punya hard skill dan soft skill yang lebih terasah dan sesuai dengan kebutuhan dari industri terkait. Jadi karena bidang ilmu komunikasi itu cukup luas, eh, kalian pasti nanti akan butuh gitu ya, industrinya. Misalnya saya sukanya di media, maka industrinya butuh hard skill dan soft skill-nya apa. Oh, saya sukanya itu di PR, maka hard skill dan soft skill-nya seperti apa. Nah, kalau kita saat ini di kurikulum 2019, karena masih berjalan sampai sekarang, pilihan minornya masih sama, tetap ada dua, yaitu hubungan masyarakat dan jurnalistik penyiaran. Kalau di hubungan masyarakat, ini pastinya nanti kalian akan mempelajari lebih dalam terkait dunia kehumasan. Cocok untuk kalian yang ekstrovert, tapi bukan berarti introvert nggak boleh ya. Cocok buat kalian yang ekstrovert dan suka menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kenapa saya bilang kayak gini? Kenapa eh, ekstrovert tuh cocok banget di humas? Karena kalau humas tujuan utamanya kan pasti apa menjalin hubungan dengan berbagai macam stakeholder. Kalian akan ketemu banyak orang, harus bersosialisasi dengan banyak orang, harus banyak berdiskusi dengan banyak orang. Jadi mau nggak mau sebaiknya misalnya kalau kalian ekstrovert, cocok banget buat kalian. Kalau misalnya Kak, saya introvert misalnya, tapi saya pengennya jadi PR, bisa nggak sih Kak? Ya bisa-bisa aja, tapi kalian akan butuh banyak latihan, apa namanya, supaya nanti kalian tidak terlalu cepet capek gitu ya, kalau misalnya harus banyak bersosialisasi dengan berbagai macam orang. Dan yang ketiga, humas itu akan bekerja untuk perusahaan dan menjadi jembatan penghubung dengan stakeholder di perusahaan tersebut. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk jurnalistik penyiaran, yang akan dipelajari lebih dalam pastinya tentang dunia jurnalistik. Cocok buat baik kalian yang ekstrovert maupun introvert dan suka menggali informasi. Oke. Eh, Sebagian besar akan bekerja untuk media dan melayani kepentingan publik. Kalau humas, kepentingan yang utama adalah kepentingan dari perusahaannya. Tapi kalau untuk jurnalis, kepentingan utama adalah kepentingan publik. Atau kalian juga bisa bekerja untuk perusahaan yang memiliki bidang komunikasi. Oke. Nah, kalau misalnya humas, nanti akan belajar skill apa aja sih, Kak Bias? Yang pasti kalian akan belajar cara menulis naskah-naskah kehumasan. Orang humas itu pasti banyak banget diminta untuk nulis. Kemudian produksi media kehumasan, bisa jadi kalian nantinya akan diminta untuk bikin majalah internal, flyer, konten digital, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kalian pelajari. Nanti juga kalian akan diajarkan bagaimana cara menyusun strategi komunikasi, strategi dan taktik PR gitu ya, manajemen komunikasi perusahaan dan juga etika terkait kehumasan. Putri, kamu duduk kenapa dah? Dari tadi handphonenya sana sini. Oke. Kemudian, kalau misalnya di jurnalistik penyiaran, apa sih skill yang akan dipelajari? Yang pertama, pasti memproduksi naskah berita untuk berbagai media, baik itu ya media cetak akan kalian pelajarin juga, online terutama dan juga televisi, apalagi ya. Naskah program televisi, jadi bukan cuma naskah berita aja, tapi berbagai macam program televisi nanti akan kalian pelajari mulai dari talk show, dokumenter, feature, magazine, dan lain sebagainya. Dan kalian bukan cuma bikin naskah, tapi juga akan produksi tayangannya. Jadi kalian akan bikin tayangan berita, tayangan feature, dokumenter, lalu pelaporan mendalam, itu apa namanya investigasi, itu juga akan kalian lakukan. Dan sama seperti PR juga akan mempelajari manajemen komunikasi perusahaan dan etika terkait jurnalistik. Mata kuliahnya apa aja, Kak? Oke, kita bahas. Kalau misalnya di hubungan masyarakat, selain mata kuliah mayor, jadi nanti tetap
di kalian semester 5, 6, 7 itu masih tetap akan ada mata kuliah mayor, yaitu mata kuliah yang wajib diikuti oleh minor apapun. Nah, selain itu ada yang namanya mata kuliah minor. Mata kuliah minor itu untuk PR, kalian akan belajar penulisan humas, strategi taktik humas, humas online, produksi media humas, manajemen hubungan media massa. Jadi nanti kalian akan diminta untuk gimana caranya supaya kalian bisa berhubungan dengan teman-teman kalian yang jadi jurnalis. Oke, karena PR dan jurnalis itu akan sangat erat hubungannya. Manajemen krisis dan juga hukum etika profesi humas. Jadi benar-benar fokus nih di bidang kehumasan ini. Sedangkan kalau di jurnalistik penyiaran, fokus kalian akan mempelajari produksi berita TV, jurnalisme online, manajemen media, jurnalisme lingkungan, produksi feature dokumenter, produksi pelaporan mendalam, dan juga hukum etika profesi jurnalistik. Jadi udah kelihatan nih ya dari nama-nama mata kuliahnya, oh ini jurnalistik banget nih, ini media banget, istilahnya seperti itu. Nah, tapi tetap ada yang namanya mata kuliah pilihan. Jadi ada mata kuliah pilihan cross ya. Jadi kalian akan mengambil 3 mata kuliah dari minor yang berbeda. Kalau kalian minor humas, akan ambil 3 mata kuliah dari minor BJ. Jadi ada 3 mata kuliah yang tetap kalian akan ambil. Begitu juga dengan BJ, akan ngambil dari minor PR. Ada 3 mata kuliah. Alasannya apa sih Kak? Kok kita harus belajar PR? Misalnya kan saya anak BJ atau anak PR juga bilang kan saya PR Kak. Kenapa harus belajar mata kuliah anak BJ? Karena supaya kalian seandainya nanti ketika bekerja tidak benar-benar sesuai dengan minor kalian, kalian masih bisa beradaptasi. Skillnya kalian tetap punya. Walaupun mungkin tidak sefokus teman kalian yang sesuai dengan minornya. Nah, kalau saya pilih humas atau saya pilih BJ, nantinya pekerjaan yang akan saya dapatkan atau yang bisa saya kerjakan tuh seperti apa ya, Kak? Oke, ini beberapa contoh saja ya, teman-teman ya. Kalau humas, kalian pasti akan menjadi praktisi humas di bidang kehumasan apapun ya, karena humas itu kan cukup luas juga. Stakeholdernya juga banyak. Kemudian spesialis media sosial, produser konten, pelaksana produksi media, kalian juga bisa terutama untuk media internal perusahaan kalian. Dan spesialis komunikasi pemasaran. Sedangkan kalau untuk jurnalistik penyiaran, kalian nanti akan bisa menjadi pengelola acara, apapun itu acaranya, baik untuk TV maupun untuk sekarang kan udah banyak channel-channel YouTube yang berkembang ya. Kemudian jurnalis daring, kalian juga bisa memproduksi konten, pelaksana produksi media juga, tapi medianya lebih ke media massa, bukan media internal, dan bisa juga menjadi peneliti media. Oke, nah kita sebelum tanya jawab, kita masuk ke sharing session dulu. Mungkin ada Kak Ade sama Kak Karen. Saya akan stop share bentar. Oke. Bentar ya. Biar berduaan nih. Kita spotlight. Oke. Sore Kak Ade, sore Kak Karen. Sore Kak Bias. Oke, siapa duluan nih yang mau sharing pengalaman kalian selama belajar di minor PR maupun minor BJ? Siapa duluan nih mau cerita? Ya tentu, silakan Adek. Oke, Ade dulu, boleh. Oke, Kak Bias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Bias, Karen, dan juga teman-teman sekalian. Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 khususnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini mungkin aku nanti akan sedikit sharing-sharing terkait dengan mungkin gimana awalnya aku pada akhirnya milih PR dan pengalaman selama aku kuliah di PR itu gimana, sama mungkin suka dukanya kali ya.
Nah, mungkin yang pertama, yang paling penting adalah kenapa pilih PR, kenapa bukan BJ gitu ya. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Kak Bias kalau PR dan BJ itu saling berkaitan erat, itu betul, dan nantinya juga kita di akhir akan berkaitan erat dan juga berhubungan sekali gitu ya. Perbedaannya nggak banyak sebenarnya antara PR dan BJ. Mungkin cara kerjanya sama, hanya fokusnya saja yang berbeda. Tadi mungkin di Humas kita fokusnya di dunia perusahaan gitu ya. Di BJ itu fokusnya mungkin di media dan juga jurnalistik. Nah, yang pertama, kenapa sih aku pilih PR? Dulu jujur aku sempat bingung antara PR dan BJ karena benar-benar nggak tahu sama sekali apa perbedaannya, ruang lingkupnya gimana, dan lain sebagainya. Kuncinya apa? Kuncinya tanya. Aku anaknya selalu tanya ke senior nggak cuma senior PR, aku tanya ke senior PR, aku tanya ke senior BJ juga. Selain itu juga biasanya sebelum kita ngambil minor, ditanya nih sama pembimbing akademik. Dulu aku anaknya suka banget cerita sama pembimbing akademik, karena itu merupakan suatu fasilitas yang menurut aku penting banget ya, dan berguna banget. Makanya aku waktu itu konsultasi juga sama pembimbing akademik aku, kira-kira aku ini cocoknya atau fokusnya enaknya kemana ya, ke BJ atau ke PR. Dan pada akhirnya waktu itu aku pilih PR karena setelah aku pertimbangin berbagai hal, setelah ada pertimbangan, dan waktu itu aku sempat ikut organisasi juga, organisasi Himakom sama event Kofest. Di situ juga ngebuat aku semakin yakin karena aku semakin tahu passion aku apa. Aku semakin tahu sukanya aku apa. Aku tuh tipe anak ternyata yang sukanya tuh konseptor. Jadi aku lebih suka kayak nyusun rencana, nge-planning campaign. Itu aku suka banget dan enjoy banget ngejalaninnya waktu itu, aku tahu. Nah, terus habis itu sejak dari itu aku akhirnya milih PR. Nah, terus setelah milih PR, aku udah kayaknya udah yakin nih sama PR. Terus habis itu akhirnya aku bilang gitu loh ke diri aku sendiri kalau apa yang aku ambil, karena waktu itu sempat terkecoh juga kayak gimana nanti kalau pindah ke BJ ya, kalau tiba-tiba tengah jalan nggak kuat atau gimana gitu kan. Tapi aku akhirnya dari awal kayak, oh ya, apa yang gue ambil harus gue bisa jalanin nih. Kuncinya cuma satu sih sebenarnya, kita harus suka dulu sama apa yang kita pilih. Karena kalau kita suka, nantinya kita akan enjoy buat ngejalanin ke depannya. Nggak mungkin kalau kita ke depannya nggak stres gitu sama tugas-tugasnya, nggak pusing, itu pasti pusing. Cuman kalau kita suka, kalau kita enjoy, mau ngejalanin di bidang apapun, itu pasti akan kita jalanin dengan senang hati dan dengan besar hati gitu. Apalagi tugas-tugasnya yang luar biasa gitu ya. Dan ingat teman-teman, menurutku langkah awal yang kita ambil itu menentukan langkah kita ke depannya. Jadi jangan sampai kita salah milih langkah awal, karena itu akan menentukan langkah kita ke depannya. Nah, terus kita next ke pengalaman. Selama aku belajar di PR, suka dukanya apa? Wah, sukanya banyak banget. Pertama, kita up to date. Jujur aku dulu orangnya kudet, aku nggak mau cari tahu hal-hal baru, karena menurutku ya hidupku itu aja, nggak harus nyari baru, aku nggak mau tahu dunia luar. Tapi semenjak aku belajar PR, itu menuntut aku harus cari tahu, harus up to date, harus kayak pelajarin terus tren-tren yang mulai dari kemarin pandemi, terus munculnya TikTok, itu harus terus belajar. Terus yang kedua itu sukanya belajar banyak hal baru. Aku juga belajar banyak hal baru di PR, dan juga yang ketiga itu lingkungannya alhamdulillah nyaman, dan tugas-tugasnya juga lumayan menantang dan cukup menantang. Jadi aku kayak semakin tertantang karena aku pribadi suka tantangan. Terus kalau dukanya mungkin kalau lagi stuck sama ide ya. Kalau lagi stuck sama ide tuh kadang kita suka bingung, kita mau bikin campaign apa ya, karena mostly pelajaran PR itu kan bikinnya campaign. Kita mau ide apa lagi ya? Ide yang A udah pernah, ide yang B udah pernah, sampai kita cari benar-benar ide yang baru itu apa. Itu mungkin dukanya di situ, karena kita harus benar-benar banyak-banyak ide gitu. Terus abis itu terakhir apa ya tadi aku? Oh, terakhir mata pelajarannya mungkin ada dikasih log sama Karen. Terakhir itu mata kuliahnya.
Mata kuliahnya yang aku bisa rangkum mungkin tadi sudah disampaikan juga sama Kak Bias ya secara keseluruhan. Di semester 5 itu nanti sebagai kalian untuk jadi gambaran, semester 5 itu kalian nanti akan bikin campaign. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari campaign, karena kita akan terus-menerus bikin campaign. Cuman emang cara dan strateginya aja yang beda. Di semester 5 itu kita nanti akan dikasih satu perusahaan, di situ kita akan bikin campaign, fokusnya apa? Fokusnya di pengurusan hubungan masyarakat, apa aja? Kita bikin press release, kita bikin newsletter, kita bikin artikel, nulis artikel, kita juga siapin konten buat sosmed. Nah, itu di semester 5. Kemudian di semester 6. Di semester 6 kita ngapain? Bikin campaign juga. Tapi yang beda apa? Yang beda kita ada di produksi media hubungan masyarakat. Kita bikin apa di situ? Kita bikin yang namanya tadi majalah internal, brosur maksud aku, terus sama hal-hal lain yang mungkin terkait dengan informasi perusahaan. Itu juga di semester 6 tuh menurutku paling seru dan paling mantap ya, karena pertama, mata kuliahnya itu asik-asik, menantang, dan sangat-sangat membutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran. Belum lagi ditambah dengan mata kuliah lain. Makanya aku bilang kalian harus benar-benar suka nih apa yang kalian akan jalanin ke depannya. Karena kalau kalian nggak suka, kalian pasti akan mundur dengan sendirinya. Terus yang terakhir itu di semester 7. Di semester 7 itu kalian akan belajar nanti bagaimana caranya mengelola hubungan yang baik dengan media massa. Gimana sih caranya? Nah, caranya adalah di PR itu nanti kita akan menyelenggarakan suatu press conference. Nanti mungkin tim BJ mungkin akan menjadi seolah-olah menjadi media dari kegiatan press conference tersebut. Nah, secara garis besar antara PR dan BJ itu sama. Yang bedanya itu di fokusnya, dan nanti juga kita akan saling bekerja sama. Contohnya pas aku di kuliah ada tugas-tugas untuk memproduksi video dan lain sebagainya, karena aku masih minim pengetahuannya tentang kayak produksi video, itu pasti aku minta bantuan untuk anak BJ. Salah satunya adalah Karen yang pasti aku minta bantuan. Karena kita pasti akan saling bekerja sama nanti ke depannya. Bukan berarti anak PR itu nggak bisa bikin video, nggak harus bisa bikin video. Kita harus punya skill minimal basic untuk kita bikin video dan desain-desain. Begitu juga nanti di BJ, kalian juga harus punya skill basic yang nanti akan kita gunain untuk bikin program-program maupun campaign. Itu sih Kak Bias. Aduh, kepanjangan. Nggak apa-apa, Kak Ade. Sudah, Kak. Kayaknya itu dari aku cukup. Kak Ade ada paksaan nggak dari pihak-pihak tertentu untuk memilih minor pada saat itu? Kalau paksaan sih nggak ada. Kebetulan orang tua aku juga membebaskan ke aku mau pilih minor apa aja, karena kan pertama kita sendiri adalah orang yang paling tahu diri kita itu cocoknya di mana. Jadi alhamdulillah sih nggak ada paksaan. Cuman mungkin kalau teman-teman merasa ada paksaan, saranku ngikutin paksaan itu pasti jalannya nggak akan enak, karena bukan diri sendiri yang mau, tapi orang lain yang mau gitu. Oke, mantep nih ya Kak Ade nih ya. Oke, thank you Kak Ade. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya ya, nanti juga Siap. bisa boleh ke Kak Ade. Oke, sekarang Karen, silakan Kak Karen. Boleh sharing tuh, kenapa dulu pilih BJ? Pengalamannya gimana? Nyesel apa enggak? Terus ada tips dan trik misalnya ketika ngerjain tugas-tugas BJ yang juga luar biasa, ya kan? Ya tadi Kak Bias kan nanyanya sharing ya. Ada banyak banget kunci-kuncinya. Saya bingung nih, saya cuma bisa sharing. Ya, ada tadi kunci satu, kuncinya ini. Aduh, ya saya nggak banyak di kunci-kuncinya. Nah, ini bedanya anak PR sama anak BJ nih, ya. Ada terkonsep banget ya teman-teman. Ada punya catatan gitu. Saya dari tadi bingung. Waduh, oke. Kita harus bahas ini ya. On the spot. BJ kan on the spot ya kan tipikalnya. Turun ke lapangan on the spot, gue lihat nanti dah gitu. Kalau apa PR konseptor dipikirin dulu gitu kan, ngomong apa nih gitu. Nah, dipikirin juga manajemen krisisnya. Kalau nggak gini gimana? Dan itu nggak banget, nggak BJ banget itu. Jangan sampai blunder kan, soalnya sekarang banyak PR yang blunder. Oke. Jadi aku mulai ya Kak Bias ya. Silakan. Mungkin aku masuk dari sharing dulu ya. Kenapa milih BJ? Kalau dari aku sendiri,
kenapa milih BJ itu dari awal masuk Ilkom emang udah pengen mau ke broadcast dan jurnalistik gitu teman-teman. Jadi kalau memang ada kepikiran ada itu kan kayak apa ya, masih angan-angan lah ya awalnya gitu ya, baru angan-angan. Kalau memang udah ada ya terus aja dikembangin, kita belajar, kita perdalam. Kalau kepo, ibaratnya kepo nih ya, kepo sama itu jadi perdalam aja. Karena kedepannya nih yang akan aku bahas di semester 5, 6, 7 itu memang tugas-tugasnya, Masya Allah ya, tugas-tugas BJ itu memang gimana ya, tugas-tugas produksi kita. Kita produksi berita, produksi siapa lagi ya? Ya, produksi. Kebetulan ada Taskia di sini. Kebanyakan sampai lupa dia. Produksinya banyak gitu teman-teman. Nah, terus mungkin tadi ada juga sempat bilang tuh kan bingung ya pas di momen-momen inilah teman-teman pada bingung gitu ya milihnya antara PR atau BJ. Sebenarnya kalau dari saya ya, toh ya kita lulus tetap SIKOM gak sih? Sebenarnya sama-sama aja. Bedanya tipis banget teman-teman. Cuman gimana kalian mau spend semester 5, 6, dan 7 kalian itu sih bukan kayak nggak tahu ya, kalau menurutku ya, ini belum kayak sepanjang, nanti kalau gue BJ gue nggak bisa kerja di PR. Nggak juga, karena basicnya semua skill itu nggak harus kuliah. Edit nih, kita nggak perlu kuliah buat harus ngedit. Di kuliah itu kita belajar buat cari relasi, ngerjain project, itu tuh yang kayak seolah-olah apa ya, prototipe di dunia kerja lah, bisa dibilang kayak gitu. Bukan skillnya gitu, skillnya itu kalian perbanyak di luar kuliah. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau ngedit, nggak perlu kuliah, dan dengan jadikan ngedit itu jadi salah satu masalah, seperti Ade tadi, kamu bisa nyari teman yang bisa ngedit, dan kalian cari saling barter aja, barter misalnya Ade bisa ngasih ide apa buat temennya, temen yang bisa ngedit bisa ngasih apa, itu tuh anak kuliah tuh punya banyak solusi, bukan kayak, aduh gue nggak bisa ngedit nih, bukan itu yang jadi, karena biasanya itu kan yang jadi pertimbangan, gue nggak bisa BJ nih karena gue nggak bisa ngedit, kayak gitu juga. Tapi gimana kalian mau nge-spend 3 semester kalian buat lebih banyak ngerjain tugas yang mana, kita mikirnya pendek dulu aja untuk masalah itu, karena toh ya nanti lulus kita SIKOM gitu kan. Dan tadi seperti yang Kak Bias ngomong, teman-teman harus perhatikan, perbedaan mata kuliahnya itu dikit banget loh. Perbedaan mata kuliah yang enggak dipelajari oleh Karen dan enggak dipelajari oleh Ade. Gue di semester 6, 7 tuh masih ada mata kuliah, 5, 6, 7 udah nggak ada ya. 5, 6 itu masih ada mata kuliah PR, strategi produksi humas kita masih pelajarin, humas online masih pelajarin. Jadi masih aja sama aja, cuman memang kita akan lebih banyak akhirnya lebih dengan tugas-tugas BJ gitu. Terus kalau misalnya ditanya gimana caranya memutuskan, tadi kan masih risetnya gimana tuh kayak gitu kan, mencari dari passionnya diri sendiri gimana nih, terus habis itu enaknya di mana nih. Menurutku yang kedua juga selain Ade tadi bilang minta saran dosen pembimbing ya, karena itu suatu privilege buat kita, minta saran keluarga juga sih, kayak karena karena saran keluarga kan juga ya setidaknya keluarga tahu lah kita itu milih mana gitu, biar lebih enak aja juga ngejalaninnya, karena ini aku ngomong buat gimana nanti banyak ngerjain tugasnya tuh. Kalau BJ kan, BJ tuh biasa kan liputan, nah biar keluarga di rumah juga tahu nih, oh anak saya keluar sampai jam 12 malam bikin video dokumenter gitu misalnya, tugas dokumenter nih, Alasan. tapi itu benar Kak Bias, kan kalau misalkan keluarga nggak tahu kan juga jadi bertanya-tanya gitu kan, sebelum kalian memilih jurusan kalian kasih tahu juga ke keluarga. Apalagi saya cuma nambelin punya Adi nih mah. Oh tadi ada apa ya, suka duka ya? Suka duka mungkin. Oke, kalau sukanya banyak banget sih. Sukanya tuh bisa punya banyak teman baru. Terus habis itu ini penting nih. Ini penting karena ngomongin teman. Di semester 5, 6, 7 tugasnya itu semua berkelompok. Nah, jadi pemilihan teman itu sangat penting buat menunjang tugas kita pribadi. Kayaknya ada juga ya. Di PR juga kan, Dek? Semuanya bikin campaign, bikin tugas-tugas. Nah, itu tugas kita tuh semua berkelompok. Jadi pemilihan teman itu juga salah satu yang sangat penting ke depannya nih. Karena setelah kalian memilih minor, itu tuh bakal banyak project-project. Kalau di BJ Liputan, bikin program televisi,
dan juga ya tadi dokumenter, terus nanti investigasi ya kayak boraks gitu. Nah, kalau di PR juga seperti itu. Jadi pemilihan teman itu sangat penting karena kan kayak work as a team itu beda sama kita belajar sendiri ya. Kita harus nungguin, kita harus push, kita harus juga narik gitu lah kalau kerja bareng. Udah sih dukanya, banyak temen ya, jadi banyak temen, terus kayak lebih akrab aja juga sih, ketika kita udah jadi satu minor, mungkin lebih ke gimana ya, lebih satu lagi sih, lebih lebih karena lebih dijurusin lagi, akhirnya temen-temennya kayaknya agak model-modelnya sama mungkin ya, atau gimana ya, jadi kayak lebih klop lagi gitu menurutku. Itu sukanya ya. Dukanya, Masya Allah, puasa ya, dari berita gitu kan, puasa kemana bukan pasar Taskia di tempat sampah itu di tempat sampah sampai diusir itu kita belajar tuh di situ bahwa walaupun sebagai misalkan nanti contoh jadi pers gitu ya itu izin tuh penting banget nggak bisa kamu ubuk-ubuk datang walaupun cuma tempat sampah tempat pembuangan akhir tuh nggak bisa tetap harus semuanya pakai izin dan lain-lain ya itu tadi sih kalau kunci dari saya sih satu ya mungkin kalau ada kuncinya banyak kuncinya saya satu skill itu nggak penting guys yang penting itu kemauan karena skill itu bisa dipelajari gitu jadi jangan pernah mengatakan bahwa gue nggak bisa masuk BG atau gue nggak bisa masuk PR karena gue nggak bisa ngedit wow di PR juga ngedit semua ya deh ya di PR malah ngedit semua tuh malah bikin flyer bikin apa semua di BG juga jadi sama aja ilkom sebenarnya sama sih intinya itu sih. Oke, thank you Kak Ade dan Kak Karen. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand dulu. Nanti saya panggil. Ada yang mau bertanya mungkin? Siapa? Raise hand. Kalau mau tanya. Saya Kabias, raise hand. Bentar, saya raise hand dulu nih. Lu tahu raise hand nggak? Tahu. Lu gedein dulu dong. Mana? Belum raise hand. Oke, Divo, silahkan. Divo mau nanya ke siapa, Divo? Saya mau nanya ke semuanya sih, Kabias. Semuanya, Maruk. Iya dong, gitu. Jadi kalau saya jujur aja, saya tuh suka banget ya sama tentang kehidupan broadcasting, buat laporan, reporting, TV, arus mudik. Ini terkini arus mudik gitu lah ya kan. Nah, cuma nih Kak Bias ya, cuma tuh saya kayak mikirnya nanti kalau broadcasting itu apakah ada dia nanti tiba-tiba reporting dadakan atau kayak harus ke field langsung tiba-tiba kayak gitu loh atau kayak misalnya laporan-laporan dadakan ke tempatnya lah gitu sama apa ya kayak kalau editing video itu kalau saya suka banget tuh Kak Adobe Premiere segala macam itu fasih cuma tapi kayaknya saya kayaknya tetap milih PR sih Kak kayaknya buat ini. Tapi kalau dari PR juga, wah tapi kelihatannya tuh sibuk banget gitu Kak PR. Lebih sibuk PR kayaknya. Itu gimana ya Kak? Buat pencerahannya nih Kak Ade, Kak Karen, Kak Bias. Yang pasti gini saya kalah nih. yang pasti gini sih Divo. Kalau dari saya yang namanya tugas itu pasti sudah direncanakan sama dosen. Nggak ada tugas yang misalnya, oke, hari ini Divo kamu ke pasar ya. Nggak ada Divo. Jadi pasti yang namanya tugas itu akan dikasih tahu, oke kalian nanti di minggu apa-apa, tugasnya apa-apa. Kemudian nanti misalnya kalian yang merencanakan sendiri kapan kamu akan liputan, kapan kamu akan rekaman, kapan akan ini, kapan akan itu gitu. Jadi nggak ada yang namanya Karen cepetan ke Bintaro itu ada kecelakaan di sana cepetan nggak ada kayak gitu semua serba terencana meskipun misalnya kamu dapat tugasnya seakan-akan live reporting gitu tapi kan itu tetap aja itu semua direncanakan PR itu juga sama nggak ada misalnya Mbak Reni tiba-tiba Divo kamu ke sana ya datang ke press conference-nya ini nggak gitu juga gitu semua pasti direncanakan tergantung kamunya bisa merencanakan waktu dengan baik atau enggak manajemen waktunya baik apa enggak kalau misalnya manajemen waktunya nggak baik ya dadakannya dari lu sendiri gue belum ngerjain ini ayo kita liputan biasanya gitu
Itu kalau dari saya. Nah, silakan dari Karen dan Kak Ade gimana? Tugasnya apakah benar lebih sibuk PR misalnya dibandingin BJ? Coba deh, ada gimana deh? Wah, kalau masalah kedengeran nggak? Kedengeran Sorry. deh. Oke, sorry ada delay di sini. Kalau masalah kita berbicara tentang tugas ya, sebenarnya nggak ada yang lebih nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih sedikit, semua tuh setara. Mau di BJ, di PR itu sama gitu tugasnya. BJ punya tugas-tugas yang dengan sendirinya juga membuat kita semakin padat kuliahnya, begitupun dengan PR. Dan kalau misalkan Divo tadi bilang udah nguasain semua editing, tapi lebih suka tertarik sama jurnalistik. Nah, kalau di PR juga kita butuh skill juga yang namanya buat ngedit-ngedit. Entah itu nanti ngedit desain atau ngedit video. Ngedit video itu video campaign. Dan nanti kalau misalkan di awal-awal kuliah tuh biasanya dosen tuh udah ngasih tahu dulu nih rencana pembelajaran satu semester kita itu ngapain aja. Biasanya udah dikasih gambaran secara garis besar. Nanti minggu ini kita belajar apa, bikin apa itu biasanya kita udah digambarin dulu. Jadi mungkin kita bisa punya timeline kita sendiri gitu ya. Dan pastinya jangan nunda-nunda waktu untuk ngerjain tugas. Kan kalian berkelompok, pasti satu kelompok itu waktunya nggak selalu sama. Pasti yang A ada kegiatan ini, yang B ada kegiatan ini, yang C udah pasti banyak alasannya. Yang makanya penting banget pilih orang yang benar-benar kalian suka untuk bekerja sama. Kalau misalkan masih ada kesempatan untuk bisa milih orang gitu ya. Dan kalau misalkan teman kalian banyak alasan kayak gue lagi sibuk ini, pun kalau misalkan kalian bisa ngerjain untuk mulai sendiri dulu, menurutku nggak apa-apa. Nanti di akhir atau di tengah-tengah kalian bisa brainstorming sama kelompok kalian daripada kalian nanti ngerjainnya SKS, jadinya kalian nggak maksimal. Dan malah nanti seadanya itu sayang banget karena bener-bener ilmu yang kita pelajarin di kuliah itu nanti sedikit banyak pasti akan dipakai di industri nanti gitu. Silakan Karen. Oke deh. Kalau aku tuh kepo nih sama Divo. Tadi Divo bilang pasti masuk PR. Kenapa pasti? Enggak, belum pasti Kak Karen. Jadi saya tuh gitu. masih ada kayak 70-30% lah nih. Jadi kayak masih agak ada prefernya sama PR gitu. Cuma kayak saya masih tetap tertarik banget tuh sama BJ gitu. Apakah BJ itu hanya cuma editing video ataupun apa, ataupun kontribusi sama perkembangannya PR itu gimana tuh Kak Karen? Nggak, jadi tadi aku masih mix gitu pertanyaannya. Kan kamu suka BJ, terus tertarik sama BJ. Tapi kenapa mau masuk PR? Itu maksudnya gimana sih? Kan emang keduanya itu berbeda ya? Berbeda Ya. jauh apa enggak sih? Kalau kita ngomong industri, beda jauh. Kalau kita ngomong kuliah, nggak beda jauh. Kalau kita ngebahas kuliah ya, kalau untuk ngabisin, mungkin nambahin ya, kalau masalah susah atau enggak sih tugas-tugas, itu tadi makanya aku bilang, kalau passion, atau jangan ngomong passion, hati kamu kemana? Ini berbobot tugas sama nih ya, 100 ya. Tapi ketika kamu lebih suka ngerjain yang ini, otomatis 100 ini terasa lebih mudah bukan? Daripada ngerjain 100 yang kamu nggak suka. Jadi kita nggak bisa ngomong bobot ini tuh, oh enggak, kalau BJ tuh 100, kita 80 tugas yang enggak, dua-duanya 100. Pasti kalau dia juga udah mikirin bobot tugas, bobot penilaian, dan lain-lain, udah sesuai dong, ya kan? Udah sama juga. Karena kan toh ya kita lulus S-Ikom kan, jadi pasti bobotnya harus sama dong. Nah, tapi makanya dari pribadi kita kan, nah aku di semester 1, 2, 3, 4, kalian pasti udah ngerasain, ya apa sedikit-sedikit pelajaran PR, pelajaran BJ gitu kan. Nah, kamu ngerasa lebih nyaman atau lebih kepo sama pelajaran mana gitu. Kayaknya kalau dikerjain tuh kayaknya nggak terlalu capek gitu timbang. Kalau saya pribadi nih coba dikulitin ya. Kalau saya pribadi, aduh buat campaign. Campaign itu sampai bikin idenya aja nggak sukanya. Habis itu perencanaannya nggak suka. Karena bikin timeline, bikin lain-lain itu nggak suka tuh. Kayak terasa berat banget gitu Divo. Nah, ketika itu yang buat saya oke, kayaknya PR enggak. Tapi dari awal juga emang milih BJ kan saya kan. Jadi memang PR udah tereliminasi sendiri lah gitu dengan pilihan saya BJ.
Kemudian kalau BJ sendiri kayak oke, ini menantang banget, nggak menantang yang tadi ya, bukan berarti tiba-tiba Karen kamu liputan, nggak juga gitu ya. Kerja udah pernah coba magang juga nih Divo, nggak gitu juga sih. Kayak Karen liputan gitu, nggak juga gitu kan. Nah, apalagi tugas gitu kan. Tugas tuh enggak, kita cuman mungkin kayak misalkan minggu ini kita akan liputan tentang lingkungan contoh ya. Oh, berarti minggu itu akan nyari tuh masalah lingkungan ya. Tadilah misalnya ke tempat sampah dan lain-lain kayak gitu. Dan itu ada rasa seneng gitu loh. Kerjaan itu kayak capek nih kita keluar, tapi ada seneng. Nah, itu tuh yang harus kalian definisikan masing-masing karena semua orang kan beda-beda rasa senengnya itu. Gitu sih, Divo. Oke, gimana Divo? Sudah terpuaskan dengan jawabannya Kak Ade dan Kak Karen? Puas Kak Bias, puas. Thank you buat masukannya. Kak Ade, Oke. Sip, mudah-mudahan nggak bingung lagi nanti pada saat memilih minor. Berikutnya, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan Jihan. Selamat sore Kak Bias, selamat sore Kak Ade, Sore. Kak Karen. Izin bertanya kepada Kak Karen sama Kak Ade. Mungkin ke Kak Karen dulu kali ya. Kan tadi Kak Karen menjelaskan bahwasannya dari awal tuh Kak Karen udah mantep nih pengen masuk ke BJ karena tertarik dengan bidang broadcasting journalism. Nah, sepanjang sebelum semester 5 itu kan kita belajar banyak mata kuliah secara general dulu ya. Ada komunikasi massa, komunikasi persuasif, dan lain sebagainya. Ada juga kayak saran-saran dari kakak tingkat, baik yang dari minor BJ maupun dari PR itu sendiri. Nah, bagaimana sih Kak Karen tetap kokoh gitu dengan keteguhannya untuk tetap memilih BJ? Pastinya kan ada aja tuh persuasi dari kakak tingkat kayak udahlah PR aja karena gini atau udahlah BJ aja karena gini. Gimana caranya Kak Karen tetap teguh dengan hal itu? Itu yang pertama. Untuk Kak Ade, mohon maaf ya Kak kalau agak noise. Untuk Kak Ade hampir mirip sih pertanyaan dengan Kak Karen. Pasti kan ada juga nih kasarnya kakak tingkat yang bikin parno gitu, jangan masuk PR nanti tugasnya banyak atau lebih sulit atau nanti kecapean segala macam. Nah, bagaimana Kak Ade menanggapi hal tersebut dan tetap enggak gue yakin kok sama pilihan gue karena ini passion gue dan apa yang gue suka kayak gitu. Terima kasih. Cutting-cuttingnya banyak yang toksik ya nih. Waduh. Ya udah coba Kak Karen sama Kak Ade dijawab dulu. Wah, berasa live report ini ditanyanya. Tadi Jihan nanyanya apa tadi? Gimana tetap teguh dengan teguh. pendirian? Ya. Gimana tetap teguh? Pertama, saya sendiri cuman ya pernah sih ngerasain. Kalau jujur pernah ngerasain kayak, kan seriusan lo mau BJ gitu, ditanyain kayak gitu tuh. Seriusan lo mau BJ? Gak tau ya, kayak ada stigma. Emang gak tau ya Kak Bias ya. Ini kalau jujur-jujuran ya, di bawah tuh memang ada kayak stigma gitu Kak Bias. Kayak PR tuh kayak di atas BJ gitu loh. Gak tau ya, ini stigma yang sampai kayak, kenapa lo mau BJ Ren? Kayak gitu kan. Nah, sedangkan yang saya lihat di lapangan dan juga dosen-dosennya, menurut saya pada tahun itu ya, pada tahun berarti 2 tahun lalu ya, kita milih itu udah dosen-dosennya berkualitas dan juga ini pelajaran yang saya tertarik gitu loh. Ya itu tadi, kalau memang kamu udah mendefinisikan apa yang kamu mau, Jihan, apapun kata orang ya, lu mau nggak sih? Kayak gitu kan, udah nggak bisa, udah nggak dengar. Tapi pertanyaan seperti itu emang ada yang kayak, udah kepilih nih, udah masukin form BJ, kan lu serius BJ nggak PR aja? Gitu nanyanya. Ya ada emang yang kayak gitu cutting. Tapi kayaknya kalau kalian nggak ada kan ya, cutting dari kita nggak ada kan yang nanya kayak gitu ya. Kalau ada yang bilang, oh berarti kata kalian nih 2018 nih. Ada tuh paling ada. Persuasinya tinggi ada mah. Waduh. Gitu sih kalau saya. Ada coba. Oke. Iya, kalau kita berbicara jujur ya ada pasti kayak adalah orang gitu, oknum ya. Pasti kayak, oh lu kok harus milih tahu nih kita, oknumnya siapa ini. lu kok milih BJ, padahal lu cocoknya ini loh, padahal lu cocoknya itu loh, gitu kan. Ya kuncinya dari kita sendiri ya satu sih, cuekin aja gitu. Toh kita juga udah tahu negatif dan positifnya apa, kita udah juga pilih mau apa gitu ya. Jadi kayak ya udahlah cuekin aja. Terus tadi
Karen juga bilang stigma tentang PR lebih tinggi atau gimana gitu ya Ren ya. Itu kita harus hapuskan sih, karena jujur dua-duanya sama beratnya gitu. Toh nanti ke depannya kita nggak menutup kemungkinan juga loh anak PR kerja di bidang BJ, anak BJ kerja di bidang PR dan lain sebagainya, karena ke depannya kita juga saling butuh satu sama lain dan lain sebagainya. Jadi nggak ada tuh yang namanya BJ lebih tinggi dari PR, PR lebih tinggi dari BJ, nggak ada menurutku, karena semuanya ya sama, dosen-dosennya juga sama. Mungkin nanti kalian akan ketemu sama oknum kayak gini, oh dosen BJ kan gini, dosen PR kan gini. Itu salah besar. Semua itu tergantung diri kita masing-masing gitu ya. Gimana kita ngejalaninnya dan gimana kita caranya menghormati atau respect sama dosen itu. Kalau kita hormat dan respect dan menghargai, feedback dosen juga akan baik kok ke kita. Enggak. Nanti kalian akan kayak, enggak dulu dia ngomong kayak gini, ternyata dosen ini nggak kayak gini loh gitu. Aku yakin pasti nanti kalian juga akan kayak gitu. Jadi tergantung di diri kita lagi sih, balik lagi. Oke, thank you Karen dan Adik. Kalau saya nambahin ya sedikit ya Jihan ya. Memang stigma itu ada dari dulu, dari pertama kali saya masuk ke sini juga ada. PR anggapannya lebih pinter, anggapannya lebih rajin, anggapannya anak-anak yang oke gitu. Sedangkan BJ tuh anak-anak buangan gitu. Tuh ada tuh saya pernah dengar kayak gitu. Dan jujur tersinggung karena saya anak jurnalistik ya. Tolong gitu. Tapi apa namanya? Terus sama kayak yang Ade tadi bilang, misalnya ada yang ngomong, lu jangan, bahkan apa namanya, banyak mahasiswa itu pernah nanya sama saya, Jihan, Kak, kalau saya masuk PR gimana ya? Kayaknya saya nggak sanggup deh ketemu Mbak Reni. Ada yang begitu misalnya. Padahal ya Allah Mbak Reni kurang apa gitu kan? Selama semua itu akan balik lagi ke kalian gitu. Atau misalnya gue nggak mau masuk BJA, nanti ketemu Mbak Maya, atau nanti ketemu Kabias misalnya, ketemu Mbak Isti, tugasnya tuh bejibun, bla 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 segala macam. Semua mata kuliah, semua dosen tugasnya akan banyak. Dan kemudian semua dosen, memang masing-masing dosen akan punya karakternya sendiri-sendiri. Tapi as long as you respect them, selama kalian saling menghormati, kalian menghormati dosen kalian juga akan balik respect sama kalian gitu. Jadi jangan berpikir bahwa aku nggak mau masuk ini, ntar ketemu Mbak Reni, nggak mau masuk ini, ntar ketemu Kabias tuh. Kagak ada urusan namanya begitu gitu. Kalian ketemu sama saya, ketemu Mbak Reni atau ketemu Mbak Maya atau ketemu Mbak Emma misalnya, paling cuma 1-2 mata kuliah kok gitu. Nggak lama, itu cuma 1 semester. Apakah kalian cuma gara-gara 1 mata kuliah di 1 semester lalu meninggalkan sesuatu yang kalian sebenarnya suka gitu kan? Kalau saya sih selalu ingetinnya kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu didengerin obrolan-obrolan itu gitu ya. Dibilang BJ tuh inilah buangan lah, anaknya males-males lah, kagak tahu tugasnya juga sama, luar biasa gitu. Dan ada bahkan kalau saya boleh cerita mahasiswa yang selama ini kelihatan biasa-biasa aja, kayak nggak ada prestasi sama sekali, tapi ketika dia masuk BJ dia ketemu passionnya, ketika dia mengerjakan sebuah tugas, saya sampai bilang, lu cocok banget ya ternyata di sini gitu. Ya dong Kak, gue ternyata cocok ya jadi reporter lapangan kayak gini. Iya, sumpah bagus banget. Dan itu dia senengnya setengah mati gitu. Jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu mikirin bahwa ini gini, nanti tugasnya gini, nanti ketika kalian udah pilih dan ketemu passionnya, percaya deh, itu semua akan natural keluar gitu. Kalau misalnya dipaksain, kayak misalnya nih, Kabias ngerti nggak sih tentang PR? Ngerti. Ngajar PR bisa gitu. Tapi is it my passion? No. Karena passion saya tetap di jurnalistik, tetap di broadcasting. Bukan PR-nya gitu. Kalau misalnya disuruh bikin konsep acara, aduh saya pasti kayak, aduh harus nih banget nih gue nih mikir konsep acara gitu. Karena bukan tipikal orang yang konseptor dari awal apa segala macam, nggak gitu. Jadi every person is different. Jadi kalian gak usah nyamain. Dan
diajak sama pacar misalnya, oh soalnya ya yang aku milihnya PR, jadi aku mau PR juga, jangan gitu. Atau misalnya ya yang aku di BJ, ya udah deh aku di BJ aja biar ngerjain tugasnya sama. Kalau tengah jalan lu putus gimana? Ya, jadi jangan karena orang lain milih itu gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Boleh raise hand dulu kalau ada yang mau nanya. Nggak ada? Ini udah jelas semua nih, yakin? Oke, kalau misalnya kira-kira udah jelas, saya akan lanjut sedikit ya, share screen saya. Bentar. Oke, nah terus apa yang harus saya lakukan sekarang Kak setelah sudah paham, misalnya saya udah tahu mau apa, atau saya akan diskusi sama orang tua saya misalnya, nanti kalian akan saya kirimkan form pemilihan minor yang akan saya sebarkan lewat email dan dosen PA masing-masing. Jadi saya nggak akan sebarin sekarang, mungkin saya akan sebarinnya itu besok atau hari Senin. Nah, kalian punya waktu untuk mengisi sampai tanggal 30 Mei 2022. Jadi nggak begitu disebar terus langsung isi saat itu juga enggak. Nah, selama waktu dari hari ini sampai nanti tanggal 30 Mei, pikirkan baik-baik minor pilihan kalian karena nanti setelah pengisian form tidak bisa diubah. Ya, karena ini nanti sangat berkaitan dengan pengaturan kelas, pengaturan dosen dan lain sebagainya. Satu aja minta pindah itu bisa berubah semua gitu. Dan itu luar biasa double job banget buat saya dan buat teman-teman dosen di prodi. Jadi pikirkan baik-baik, kalian punya waktu 2 minggu untuk diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan orang tua kalian, atau misalnya kalian mau healing dulu kemana gitu ya sambil mencari inspirasi mungkin silahkan. Dan pastikan pilihan kalian itu berdasarkan keinginan kalian sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Jadi dulu tuh angkatannya Karen ya kalau nggak salah sama adik nih. Ada yang datang ke saya setelah dia ngisi form, dia nangis-nangis, Kak saya ternyata nggak boleh ambil minor itu sama orang tua saya dipaksa untuk pindah gitu. Terus saya bilang, kamu yakin mau pindah gitu? Iya Kak, katanya kalau saya nggak ngambil minor yang orang tua saya mau, orang tua saya nggak mau bayarin kuliah saya lagi. Itu saya cukup sedih sih gitu. Dia mendapatkan paksaan tersebut sampai orang tuanya tuh benar-benar nelfon saya bilang, Bu tolong ya anak saya tuh nggak diskusi sama saya, bla bla bla. Oke, dan itu ya itu menyulitkan sekali. Satu nyulitin prodi dan kasihan kamunya juga. Jadi pastikan, pikirkan baik-baik, diskusikan baik-baik dengan orang tua. Kalau masih bingung, kalian boleh tanya dosen PA kalian masing-masing kan minggu depan waktunya untuk kalian bimbingan keempat. Ya kan dengan dosen PA. Maka cobalah berdiskusi dengan dosen PA kalian. Nanti dan ini jangan sampai lupa ngisi formnya. Ya, kalau kalian udah tahu, misalnya Jihan udah tahu, oh saya emang mau masuk PR misalnya, atau oh saya mau masuk BJ gitu. Ya udah isilah formnya, jangan nanti lihat teman-teman dulu. Ketika itu form sudah tertutup, deng gitu. Udah kalian nggak bisa milih minor, berarti kelulusan kalian akan tertunda karena kalian baru bisa milih minor lagi nanti di tahun depan gitu. Ya. Oke, nah kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh nanti masih mau diskusi sama saya boleh, mau diskusi sama siapapun boleh, mau saya mau diskusinya datang ke kampus boleh nggak? Silahkan, yang penting bikin janji aja dulu gitu. Jadi jangan ucuk-ucuk datang, taunya saya lagi full ada kelas ya, kalian nungguin kan kasihan, oke? Dari saya cukup segitu, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat Kak Ade dan Kak Karen udah mau sharing hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Nanti rekaman untuk hari ini akan saya taruh di YouTube dan nanti linknya akan saya share juga pada saat saya share form pengisian minornya ya. Oke, thank you semuanya. Selamat sore. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Thank you Kak Bias. Yo. Thank you Kak Bias.